Allah sebagai penolongmu. Apa kaitan ayat ini dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya bahwa cukuplah Allah sebagai penolong beliau, cukuplah Allah sebagai pelindung beliau. Artinya beliau mencukupkan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bagian dari tawakal. Bagian dari tawakal. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan urusannya kepada Allah, dia menyandarkan dirinya dan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa Allah cukup baginya untuk menyelesaikan urusan-urusannya. Dia merasa Allah cukup baginya untuk melindungi dia dari berbagai macam bahaya, berbagai macam hal-hal yang dikhawatirkan. Karena itu kita disuruh banyak mengucapkan hasbi Allah atau hasbunallah. Ya, kalau kita jamak hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita sendiri hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagi kami. Kalimat ini merupakan kalimat yang memotivasi kita sebenarnya. Sehingga kita merasa tenang. Orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia merasakan ketenangan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia menyerahkan urusannya kepada yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha mampu melakukan apa yang dia inginkan, yang maha melindungi, dan seterusnya. Sesuatu keselamatannya, kesudahan urusannya, ya, menggantungkan perlindungannya kepada zat yang maha kuat, yang tidak ada yang lebih kuat darinya, maka dia akan merasa tenang. Dia akan merasa tenang. Berapa banyak manusia yang dia punya orang yang kuat, dia merasa tenang, dia merasa aman, ya, backing, ya, punya sandaran. Orang yang dianggap berkuasa, orang yang dianggap kuat, orang yang dianggap kaya, maka dia merasakan tenang, ya. Padahal itu cuma manusia yang punya keterbatasan. Bukankah orang merasakan seperti itu? Ya, kalau dia punya recording in progress, ya, orang yang berduit, ya, maka dia merasa segala kebutuhannya akan tercukupi karena dia di backing oleh orang yang punya banyak uang. Ya, kalau dia di backing oleh orang yang punya kekuasaan, ya, dia merasa aman dari siapa saja karena yang backing dia penguasa. Ya, maka menyandarkan kepada Allah. Kalau tadi manusia bersandar kepada orang-orang berkuasa, bersandar kepada orang-orang berduit, bersandar kepada orang-orang kuat, mereka merasa tenang. Karena mereka yakin bahwasanya orang yang kuasa itu, orang yang berduit itu, orang yang kuat itu mampu melindungi mereka. Padahal orang-orang yang berkuasa itu kekuasaannya terbatas. Orang-orang yang kuat itu kekuatannya terbatas. Orang-orang yang berduit itu kekayaannya terbatas. Tapi kok orang merasa tenang? Ya, ketika dia punya sandaran dari golongan orang-orang yang seperti itu. Nah, karena itu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyandarkan dirinya, menyandarkan urusannya kepada Allah yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha melindungi, yang maha menolong. Betapa kita tidak merasa tenang. Nah, cuma masalahnya pada masalah kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan keyakinan kita bahwa Allah memang
maha kuasa, bahwa Allah memang maha kuat, bahwa Allah memang maha kaya. Ketika orang memiliki keyakinan seperti itu, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan merasa takut dan khawatir kepada siapapun. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Cukuplah Allah bagimu. Ya sudah. Ketika dikatakan cukuplah Allah bagimu, apalagi yang perlu kita takuti? Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Ya. Ketika Allah sendiri sudah menjamin, ini kan Allah yang menjamin kepada nabinya. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah. Cukuplah Allah sebagai penolongmu. Cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Karena itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perjalanan bersama dengan para sahabat beristirahat, Nabi terpisah sendiri beristirahat di bawah sebuah pohon. Beliau tertidur. Datang seorang Arab Badui yang lewat dan dia mengambil pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kaget dan terbangun. Dia mengatakan, wahai Muhammad, siapa yang bisa menolong kau sekarang? Beliau dengan tenang mengatakan Allah. Karena keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hasbukallah. Justru si Badui ini yang bergetar sampai jatuh pedang dari tangannya. Itu kekuatan keyakinan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjagamu sekarang? Siapa yang menolongmu? Allah. Jawaban itu membuat si Badui ini kemudian justru merasa takut. Dia yang kemudian gemetar sehingga pedang itu jatuh dan Nabi mengambil pedangnya dan beliau mengatakan, sekarang siapa yang bisa menolong kamu? Si Badui tidak punya sandaran. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula orang-orang beriman diperintahkan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita. Dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Dia adalah sebaik-baik penolong. Itulah tawakalnya orang-orang yang beriman. Meskipun kemudian tawakalnya orang-orang beriman itu didahului oleh usaha. Bukan tawakal yang tidak didahului oleh usaha. Kecuali dalam keadaan di mana sudah tidak mungkin untuk berusaha. Seperti Nabi tadi ketika diletakkan pedang di leher beliau, semua orang Badui mengatakan, siapa yang menolongmu sekarang? Mau apa lagi kalau sudah begitu? Maka di situ memang betul-betul tawakal yang murni kepada Allah Subhanahu, karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau pedang sudah di leher, kita bisa berbuat apa? Maka di situ tawakal yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita masih mampu untuk melakukan usaha, maka kita harus melakukan usaha kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sahabat yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian membiarkan untanya tanpa mengikatnya. Dia ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah, kata Nabi, ikat dulu baru bertawakal. Usaha dulu baru kemudian bertawakal, menyandarkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakalnya orang beriman bukan tawakal tanpa usaha. Bukan tawakal tanpa usaha, tetapi tawakal yang disertai dengan berusaha.